assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Yeay, podcast ekosistem fotografi yang hadir sekarang ini ada foto vintage, Teh Vidi coba sudah hadir di sini. Jauh-jauh dari Ciwidey, Bang Mei. Jauh bisa. Jauh banget Tirisnya tadi. Nyubuh ya Nyubuh. Allah. Datang ke sini buat berbagi sama kita semua tentang bagaimana nih bisnis album foto. Terus kemudian Teh Vidi juga mau nge-spill, Mang Mei. Tentang apa tuh? Tentang bagaimana kualitas cetak. Kualitas cetak yang baik. Apalagi untuk anak fotografi nih harus tahu ya. Ya, benar. Harus tahu nih ada. Jangan sampai kebodoh-bodohin lah gitu. Betul. Jangan dibodoh-bodohin juga. Apalagi kan di kita juga dibelajarin itu ya, apa? Cuci cetak, kualitas cetak. Betul. Gitu. Betul. Ya, ini juga ada kaitannya dengan mata kuliah Nah, fotografi juga ya. Dan Mata mungkin kuliah nanti juga dasar akan ya. di-spill ya, mana kualitas cetak yang bisa 100 tahun atau yang 50 tahun. Iya, benar banget. Nggak sabar. Oke. Tapi sebelumnya kita perkenalkan dulu deh Teh Vidi ini. Atau nyuruh kenalin diri aja lah. Oh yes, mangga. Teh Vidi ini siapa sih? Jadi aku ini alumni ya. Alumni dari prodi sini ya. Iya, alumni jurusan fotografi dan film. Angkatan dulu masuk tuh 2008 ya. Keluar 2012. Wih, Alhamdulillah ya. Tepat waktu. Tepat waktu. Cuma ya gitu ya, sebenarnya nggak semua lulusan fotografi film ini harus jadi fotografer gitu. Betul. Nggak harus ya. Nggak harus Dan ya. bukan berarti kalian gagal ya. Jadi apapun ilmunya yang kita dapetin itu di saat kita di masyarakat itu ya kita bisa manfaatin ya. Gitu. Kalau aku sih mungkin nggak terlalu jauh ya, karena masih di fotografi lah bisa dibilang ya, di album gitu. Cuma kan kalau orang kenapa sih nggak jadi fotografer gitu kan? Karena memang sudah terlalu banyak, gitu. Makanya kita milihnya ya jadi album maker ini gitu. Nah, inilah mungkin salah satunya ekosistem fotografi itu luas. Luas banget. Benar. Salah satu mata rantai dari ekosistem fotografi ya. Iya, tapi Dan bukan ternyata gimana nih setelah dijalanin? Setelah dijalanin itu kita kan mulai dari 2013. 2013 itu kita mulai dulu tuh sebenarnya kita awalnya motret wedding. Terus kenapa sih kok kemasan album tuh gitu-gitu aja. Terus kan kualitasnya juga ya udahlah sih gitu kan. Yang penting ada gitu kan. Nah, di situ kita nyarinya ya gimana sih nih kalau misalnya bikin album yang beda nih, yang unik gitu kan, yang emang nggak semua orang bisa sama gitu ya, custom gitu kan. Nah akhirnya kita coba tuh bikin sendiri buat emang produk kita sendiri. Awalnya nggak dijual ke luar gitu, karena dulu kan aku kerja sama Bayu kan, Bayu kan motret, nah aku ngurus bagian produksinya gitu. Oke. Gitu. Nah ternyata lebih menjanjikan di sini. Lebih menjanjikan lagi di sini gitu. Ini juga berarti kesempatan nih buat teman-teman ternyata ada. Tapi jangan-jangan nanti malah yang Saingan ya. udah jadi album maker semua Kan nih. punya identitas sendiri. Tapi Bang Mei. memang banyak sih yang bikin album di Bandung juga udah banyak. Tapi yang bisa ngirim ke seluruh Indonesia itu belum banyak. Bisa dibilang belum banyak. Gitu. Aku bisa bertahan selama ini karena memang konsumen aku itu bukan cuma dari Pulau Jawa. Justru malah kita concernnya ke luar Pulau Jawa. Gitu. Berarti marketnya emang Udah nyoba berbeda dari yang lain juga ya. Iya, marketnya memang kita kan 90% itu online. Online gitu. Kalau misalnya yang di Jawa masih inilah banyak lah saingan ya kalau Jawa, tapi untuk nyebrang pulau itu mereka nggak berani, masalah pengiriman kan. Masalah pengiriman, terus masalah kayak penjaminan ya, oke ini album akan selamat sampai tujuan. Itu nggak semua orang berani menjamin
gitu. Iya, asuransinya. Asuransi. Ya, asuransinya gitu. Kalau kita kan berani, terus kan maksudnya kayak after sale-nya kalau misal amit-amit ada apa-apa juga kita nggak lari, kita tetap maintain gitu kan. Oke, misalnya ada keluhan ini seperti ini, ya udah kita selesaikan dengan baik gitu kan. Jadi Bertanggung jawab banget ya. jadi orang tuh ketagihan kan, repeat order terus karena itu yang dicari Iya. kan, Iya, karena itu betul. yang dicari Nah. gitu. Terus emang yang terjauh nih pengiriman, apakah ada yang Jauh Indonesia atau ada yang keluar dari keluar Indonesia? juga ada ke Qatar, Holland, Wow. terus New Zealand juga ada. Gitu. Kalau yang Qatar itu kebetulan memang dia fotografernya orang Indonesia, orang Cianjur. Ya, cuma dia ordernya di aku. Jadi setiap ngirim itu ya udah kita kirim langsung ke Qatar gitu. Oke. Gitu. Ribet nggak kalau misalnya pengiriman ekspedisi ke luar negeri gitu? Ribet karena ada ya kayak birokrasi gitunya gitu ya. Tapi kalau misalnya barangnya kecil, ini kan kecil lah ya, kecil, nggak terlalu ribet sih. Kalau yang ukuran besar emang agak ribet gitu. Apalagi yang besar-besar yang misalnya tumpuk-tumpuk itu emang agak repot ngirimnya. Ada nggak standarisasi packaging ya? Nah, aku baru mau tahu nih. Ada. Standarisasi packaging nih, apalagi kalau keluar kota kita meminimalisir masalah kerusakan. Iya, Karena ada banget. Jadi itu packingnya kita pakai bahan khusus gitu. Adalah pokoknya. Oh, Iyalah. Enggak, jangan Ada. dikasih tahu, Itu itu rahasia. Itu Rahasia rahasia pabrik. perusahaan. Pokoknya pakai bahan itu, jadi si albumnya emang tahan Jadi aman. benturan ya. Oh, Tahan benturan, tahan banting gitu. Kita juga sering packing kayu juga, sampai packing kayu kayak elektronik gitu di packing kayu biar aman gitu. Kalau yang khusus album yang emang rawan pecah gitu. Tapi kalau yang album biasa pakai packaging biasa aman. tapi nggak perlu dokumen-dokumen tertentu lah kalau misalkan kita pengiriman keluar ya. Kayak bea cukai. Kalau Enggak, misalkan kalau itu mah kan soalnya belum termasuk komoditi yang besar gitu ya. Oke. Gitu. Tergantung harganya. Kalau dulu pernah tuh kirim yang harganya di atas 4 juta, memang ada pengisian kayak gitu. ada Iya, tapi kalau di bawah 4 juta masih biasa sih, kayak ngirim pakai ekspedisi biasa gitu. Betul. Berarti masih inilah ya, masih bisa aman, Aman, gitu ya. masih aman dari ya. segi bisnis. Cuma Tapi- emang gitu ya. ongkirnya mahal. Dan biasanya kalau untuk pengisian gitu lebih ke asuransi sih Iya, sebenarnya, untuk asuransinya ya. Untuk asuransinya. Jadi kan kalau ada apa-apa nanti dia klaimnya berapa gitu. Oke, Lebih ke oke. situ sih. Gitu ternyata. Jadi foto vintage ini kekhasannya apa nih? Kita dari desain. Desain. Ya, kita dari desain sama hasil cetaknya ya. Jadi kita itu dulu itu pernah kita ngebandingin antara dry lab sama wet lab. Karena kan dry lab itu untuk opsi harga lebih murah. Oke. Ya, kita tadinya bikin 2 grade tuh ya. Tapi ternyata setelah dijalanin tuh kayaknya kalau kualitas kayak kita nggak mau lah yang nanggung gitu. Ya udah, kita kan mau menancapkannya itu di pasar menengah ke atas gitu. Kalau gitu nggak usah nanggung, maksudnya nggak usah ada grade B-nya. Oh, Gitu. Ya udah, kita hilangin tuh dry lab. Jadi kita pakainya wet lab. lab. Ya, wet lab gitu. Mhm. Jadi memang bedanya itu ya kalau misalnya dilihat secara kasat mata emang nggak terlalu jauh. Tapi klaimnya itu dari perusahaannya itu ya, dari si produsen itu, kalau yang wet lab itu kan sampai 100 tahun lebih si ketahanannya ya gitu. Kalau yang dry lab itu cuma 50 tahunan lah gitu kan. Cuma balik lagi ya, untuk kebutuhan kita mendokumentasikan kayak acara wedding, itu kan kita pengennya itu turun temurun ya. Bahkan seumur hidup lah ya. Ya, seumur hidup dan turun temurun. Jadi nanti dilihat anak cucu, buyut atau apalah gitu ya. Nanti anaknya lagi. Nah, itu kita yang dipikirinnya ke sana gitu. Jadi bukan cuma bagus kemasan, tapi memang harus long last gitu, harus long lasting gitu. Nah, mungkin Ya, itu ya yang tidak dipikirkan oleh orang-orang gitu Iya. ya. Ya. Betul. Karena ya udah, yang penting ada dokumentasi yang pada saat itu kita bisa lihat, gitu, keluarga bisa lihat. Mereka berpikir cuman untuk sesaat. Iya. Nggak berpikir bahwa ada cucu, cicit Iya. gitu Nah, ya. iya. Dan Jadi mereka juga nggak berpikir bahwa kita
setelah ini akan meninggal gitu. Nah, iya, maksudnya kan kenangannya di situ ya. Kenangannya di situ. Kita kan nggak hidup selamanya. Iya, betul. Tapi si dokumentasi Jadi ini tuh sedih nih Pak. dokumentasi ini harus bertahan gitu Betul, kan, betul, bertahan. Nah, tugas seorang fotografer kan itu kan sebenarnya. Mengabadikan. Iya, Mengabadikan. mengabadikan. Untuk Iya. terus diberikan informasi secara Kalau kata peribahasanya, turun-temurun. jangan sampai anak cucu kita paruman obor. Nah, itu. Jadi kan nggak tahu gitu kan dulu Berarti gimana. salah satu tugas fotografer teh itu ngejaga obor itu gimana menjaga caranya? obor tetap menyala. Tetap Iya. menyala. Betul. Nah, tapi untuk fotografer sendiri gitu ya, banyak yang masih sekarang tuh, ya udahlah yang penting albumnya ada. Ya udahlah pakai yang murah aja atau misalnya ini. Nah, sebenarnya aku masuk di situ tuh pengennya ini loh sebenarnya yang harus diutamakan bukan ketimbang maksudnya kayak dekorasi mewah, make up mewah itu tuh nggak ada apa-apanya kalau misalnya nggak ada yang nyimpen gitu. Iya, tidak Iya, dokumen betul, ya. betul. Iya, tidak ada dokumentasinya buat apa gitu kan, kita nggak mungkin dulu mah kita nikah sekian apa buktinya mana gitu kan. Nah, ini yang harus di edukasi gitu ya ke fotografer. Jadi tugasnya tuh bukan cuma buat ngambil itu, tapi emang mengabadikan secara seutuhnya gitu. Semuanya. Iya. Iya, keren banget ya. Ya ini harus di apa namanya disebarluaskan ya, bahwa pemahaman ini tuh penting. Album itu bukan sesuatu yang ya nanti aja deh, nanti juga bisa lewat apa gitu kan, dikumpulin foto-fotonya lewat apa. Ternyata tidak juga, album juga sebagai sebuah artefak gitu. Iya, betul. Terus kalau nilai dari ininya gitu ya, dia juga bisa meningkatkan daya saing. Misalnya fotografer A pakai album yang biasa aja, fotografer B fotonya biasa aja tapi pakai Albumnya album yang bagus. Kebanyakan milih fotografer B. Gitu. Karena apa? Karena ya udah kan foto misalnya oke, yang penting ada foto tapi si albumnya lebih bertahan lama, packagingnya aja lebih ya. bagus. Misalnya udahlah kita ambil yang itu gitu. Padahal yang dilihat tuh nanti si fotonya ya, Iya. bukan albumnya. Albumnya itu untuk menjaga. Untuk menjaga gitu. Bahwa ini tuh bakal terus-menerus ada. Makanya lihat nih, Mang Mei, packagingnya aja lihat, dia ada kayu Yang dan ini ini katanya nih ya, handmade semua ya? Betul? Ini ya 90% handmade ya. Karena kan ada yang pakai mesin juga ya. Laser cutting itu pakai mesin. Kita udah ada mesin laser. Laser cut-nya. Gitu. Tapi kalau perakitan ya pakai handmade. Gitu. Nah, ini kan salah satu nih. Ini salah satu packaging kayu atau apa? Ini tuh MDF board, tapi dilapis PVC. Kenapa nggak kayu asli? Ada sih yang kayu asli, cuma kalau kayu asli itu bentuknya nggak kayak gini, nggak bisa gini karena kan kalau kayu itu rawan melenting, kan, iya. perubahan suhu gitu kan. Kalau MDF board stabil, dia stabil gitu. Itu lama pengerjaannya berapa nih kalau seperti ini desainnya? Kalau pengerjaan itu 1 hari juga jadi. 1 hari? 1 hari jadi. Yang lama tuh nyetakan, cetak sama binding yang lama itu. Jadi kan awalnya cetakannya tuh lembaran, terus dibikin buku. Nah itu proses itu yang lama sampai 3 hari. Sampai 3 hari. Iya. Kalau bikin boxnya mah cepet sehari juga. Berarti kalau untuk satu paket nih, dari mulai cetak, terima edit juga atau editorial udah Cuma dari layout aja sih. layout aja. Layouting aja. Nah, dari mulai layout, cetak sampai proses jadi kira-kira berapa hari? Semingguan. 5 sampai 7 hari. Curiga mau pesan kayaknya. Enggak, saya mah udah person dari dulu. Soalnya banyak album maker juga yang lain itu kadang ada yang sampai berbulan-bulan nggak selesai. Itu ada karena apa dikerjain sendiri. Gitu. Dimaklun lagi berarti. Dikerjain sendiri kayak dia ngebinding sendiri, bikin sendiri. Kalau aku kan dibagi tuh ada bagian binding, ada bagian box gitu. Ada bagian jadi lebih cepet. Gitu. Kalau di foto vintage ini range-nya dari berapa ke berapa nih harganya? Kalau yang paling ekonomis itu sekitar di 490. Ya, tapi yang paling mahal ya ada sampai 5 juta, 6 juta ada. Gitu.
Terus untuk ini nih, desain. Apakah ini emang bisa sesuai Custom gitu ya. custom? Custom bisa, Oke. custom bisa misalnya pengen pakai apa, pengen motifnya apa gitu ya, motif cuttingannya, terus disesuaikan misalnya kayak corak batik apa segala macam itu bisa. Pernah nggak bikin album yang bentukannya kan pasti standarisasi kotak lah ya? Yang Ada nggak unik yang gitu, bulat yang bikin? lain. Ada? Bentuk telur ada bentuk, tapi memang itu aku nggak boleh publish ya karena emang dia khusus buat si klien Oke. ini gitu. Tapi bentukannya berarti tidak selalu Iya, di tidak kotak terlalu gitu. kotak gitu. Kadang ada juga aku bikin juga yang bentuknya kayak tas, bisa dijinjing. Terus kalau bentuk yang aneh itu kayak bentuk rumah, bentuk telur. Itu yang paling aneh lah ya. Iya, yang paling aneh. Ada bentuk ini nggak kumis gitu. Itu biasanya buat ini kan, buat anak-anak. Ah, Buat acara anak-anak kan, lucu gitu, lucu-lucuan. ulang tahun Dia- gitu ya. Ulang tahun. Ntar saya pesan yang bentuknya Mickey Mouse kepala. Iya. Mickey Mouse juga pernah. Waduh, nggak nggak itu mah jadi ya? biasa. Berarti udah biasa, udah. Udah wajah Mang Mei gitu Harus coba. agak yang susah dikit coba. Ya itu Mang Mei sama kumisnya gitu. Kan belum ada tuh. Terus nih, saya agak tertarik dengan pernyataan tadi tentang dry lab dan Dia wet lab. wet lab. Apa sih yang bedain? Membedakan. Ngebedainnya itu dari prosesnya. Prosesnya. Kebanyakan kan nggak tahu ya kalau misalnya wet lab sama dry lab itu emang beda. Kalau dry lab kan emang kayak si kertas ditimpa tinta. Kalau wet lab kan seperti proses kita dulu ya. Kayak si itunya udah pigmented gitu, si kertasnya udah pigmented melalui developer, fixer gitu, dan itu memang kita juga tahu kan dari dulu kualitasnya emang bagus banget gitu kan. Dari masalah akurasi warna, terus ketahanan warna itu juga sangat-sangat luar biasa gitu kan. Makanya aku nggak mau mungkin ya kalau kebutuhannya untuk jangka pendek pakai dry lab oke lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk kebutuhan jangka panjang, aku sih lebih memilih wet lab gitu. lab. Ya. Oke. Gitu. Kalau dari hasilnya kelihatan yang nampak bisa dibedakan gitu. Ini Dari wet warna lab, kertas. Warna kertasnya. Ya, warna kertasnya itu biasanya kalau yang dry lab itu lebih putihnya lebih agak ada kebiru-biruan sedikit gitu. Kalau yang wet lab itu kan putihnya tuh kayak agak Susu gitu. ya kadang agak kekuningan sedikit banget ada kuning, tapi nggak terlalu kuning banget gitu. Cuma agak beda sih kalau dibandingin gitu. Tapi kalau sepintas gitu Sepintas mah nggak kelihatan. nggak terlihat. Terus dari sisi warna nih, Warna biasanya kalau ini lebih naik ya. Kalau yang dry lab lebih naik. Si saturasinya lebih naik gitu. Kalau wet lab, Kalau wet lab berarti bisa cenderung dia lebih ini normal ya. Ya, kalau wet lab kan soft gitu kan. Iya. Kecuali kalau wet lab ditimpa sama laminasi doff misalnya. Oke, dia agak naik sedikit gitu. Tapi kalau misalnya lihat secara sebelum dilaminasi itu ya gitu kelihatannya. Kalau yang dry lab dia agak naik gitu. Udah dicoba misalnya diturunin apa segala macam tetap kelihatan. Tetap kelihatan. Oke. Berarti tempat cetak khusus Enggak. ya? Ada. Khusus ada. Nah, Berarti udah teruji nih iya, tempat cetaknya bahkan ya. bukan cuma ternyata tidak meriset cuma sebatas di album ya, tapi dicetak juga. Iya. Nah, untuk kualitas cetak yang wet lab nih, yang selalu dipakai dengan ketahanan yang hampir 100 tahun gitu. Kira-kira di Bandung ada nggak? Ada lah di Bandung, cuma ya itu ya karena kan nggak semua maintenance-nya sama ya. Dulu saya pernah berpindah-pindah tuh kan cari tempat cetak tuh kan. Nah keluhannya sama sebelum-sebelumnya itu, jadi kayak fixer yang jarang diganti, developernya kurang bagus gitu kan. Jadi kayak efeknya belang. belang terus memudar, kuningnya tuh berpendar gitu. Nah itu kan gejala-gejala dari Larutan. larutan yang nggak sesuai gitu. Nah sementara di tempat cetak yang sekarang ini alhamdulillah belum ada keluhan seperti itu. Dan mereka juga selalu maintenance-nya
inilah rutin Dijaga. gitu ya, dijaga banget karena emang pas sebelum aku pindah ke situ juga aku bilang tuh sebelumnya gini, bisa nggak nih kayak jangan sampai kejadian kayak gini. Oh. Terus mereka menyanggupi gitu. Akhirnya ya alhamdulillah sih udah jalan hampir mau 7 tahun ya. 7 kerja tahun. sama. Dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sama, alhamdulillahnya gitu. Mantap juga ya itu ya. Bisa jadi salah satu bocoran. Ya boleh lah nanti ya Ya. bisik-bisik di belakang. Nanti kalau disebutin di sini disangkanya iya. sponsor Iya. kan. Di Ya. endorse katanya. Endorse. Nah, ini mah ini aja kalau ada yang mau tahu nanti bisa. Oke. Nah, buat yang mau tahu tentang kualitas wet lab yang bagus, bisa komen. Iya. Bisa komen Nanti kita di bawah. DM aja ya. Ini kalau cari tahu nih foto Saya vintage tahu mah di- Sumedang. Tahu itu. Oh, tahu. Di Instagramnya apa nih? Foto vintage. Foto vintage album. Foto vintage. Foto vintage album. Iya. Teman-teman nanti bisa cari gimana desain-desain yang unik dari foto vintage ya. Mungkin nanti bisa berkolaborasi. Ya, bisa. Siapa tahu ada yang tertarik dengan pengen custom sendiri. Iya. Iya betul. Bisa coba Biar hubungi beda. di Ada foto vintage. bahan yang unik nggak yang pernah dikerjakan? Batik, songket paling yang Songket, iya, ini songket yang paling pernah. mahal ya, Songket songket mahal ya. Tapi asli songketnya. Asli. Jadi dia sisaan baju pengantinnya. Itu dia dikirimin ke aku untuk dibikin albumnya. Misalnya kan sekarang udah mulai banyak ya istilahnya mau bentukan apapun sistem printing gitu kan. Kalau memang Kalau ini tenun asli. tenun asli. Tenun asli. Wow. Itu memang pas kita bikinnya juga deg-degan ya, takut salah potong gitu kan. Untungnya dia terus kayak ngelemnya juga susah lagi kan si kainnya tuh agak gitu Kasar ya? licin. Iya, Kayak kasar dan licin gitu kan. Dan ininya agak renggang gitu. Iya, si tenunannya tuh kan agak renggang. Tapi alhamdulillah sih si konsumennya puas banget, suka banget sama albumnya. Keren ya. Iya kita nggak pernah sih berpikir bahwa ini tuh jadi hal yang unik gitu, yang akan memorable gitu. Inilah songket yang waktu pas kita menikah itu tuh. Ya, jadi kan pas dibuka sama kan? Iya, ini sama ininya gitu kan. Akhirnya cuman pas gitu ngelihat albumnya dengan songket waktu. Ari bajunya kemana? Bajunya udah di ini nanti untuk turun temurun juga dilaminasi. Bisa juga diawetkan. Diawetkan. Nah, Nah, kalau misalnya teman-teman mau belajar nih tentang proses bagaimana bikin album, layouting segala macem gitu ya, terus manajemennya. Ini foto vintage buka ini nggak? Buka kelas atau buka bimbingan gitu? Kalau bimbingan untuk bikin albumnya sih enggak sih ya. Ya, itu mah Nanti dapur. banyak dong. Nanti banyak dong yang bikin album. Cuma mungkin kalau misalnya aku diberi kesempatan ya, pengen sih berbagi gimana caranya survive di dunia bisnis gitu ya. Bisa. Karena emang itu salah satu yang dulu kurang didapetin ya, kurang didapetin di kampus karena kan kebanyakan ngebahas teknis. Dulu Kurang kan, didapatkan di kampus. ya dulu kan ngebahasnya teknis ini kan segala macam memotret apa. Tapi kita kurang mendapatkan ilmu ininya gitu. Gimana cara Praktikalnya. ngebangun usahanya tuh gimana sih gitu. Biar nanti tuh lulusan sini tuh at least punya usaha, jadi menciptakan lapangan kerja gitu kan. Atau tidak selalu lulusannya itu selalu memotret. Ya. Tapi dikasih juga alternatif peluang-peluang. Ya peluang-peluang lain gitu kan. Jadi enggak ini pasti jadi tukang foto gitu kan. Tapi kan enggak terlalu enggak selalu gitu. Enggak selalu gitu gitu. Oh berarti Bagus mau nih. ya? Mau Mau ya? ya kalau Oh misalkan. berarti kita colek aja Kaprodinya. Pak Kaprodi mangga ini di follow up. Bikin kelas tentang Bikin kelas ya tentang manajemen. Ya sama Atau kewirausahaan. Kewirausahaan. Betul. Dulu mah kan sering bolos saya. Oh, sering bolos? Sering bolos aja sekarang jadi pengusaha. Aduh gimana rajin coba. Aduh. Saya kan mikirnya dulu ya paling motret lah gitu kan dulu tuh. Oh iya paling motret wedding, paling motret produk gitu kan udahnya. Tapi pas
jadinya gitu kan, kita jadi bikin perusahaan nih gimana caranya gitu kan. Nah itu sih Nyesel nggak pernah masuk. Nyesel sih ada gitu ya, itu jadi pelajaran sekarang. Nah mungkin karena dari penyesalan itu makanya TPD mau mencoba sharing terhadap mahasiswa nih pentingnya gitu. Kalian Biar mentalnya tahan banting lah. Teman-teman mau nggak belajar tentang bisnis ini, entrepreneurial di bidang ekosistem fotografi yang salah satunya adalah foto album ya. Kalau mau nanti silahkan komen di bawah, oke? Ya, nanti ada komen berapa nanti baru kita adakan. Kita adakan kelasnya. minimal berapa nih komen? Berapa ya? Itu prodi ada berapa nih? 25 juga boleh lah ya. 25 Minimal satu orang kelas mau. lah. Iya. Satu kelas ya. Ayo gaskeun gitu. Minimal satu kelas komen hayu gaskeun. Tapi tadi tuh di awal tuh kan TVD bicara kita gitu. Berarti nggak satu orang kan ya Enggak. yang Ada. terlibat di bisnis ini ya. Iya, ini tuh Sama-sama dari fotografi juga. ada yang fotografi ya. Salah satunya kan temen aku tuh Bayu ya. Terus dia dulunya tuh dia ownernya. Dia awalnya bikin usaha ini, terus kayaknya kurang bisa narusin gitu. Akhirnya dipegang sama aku. Terus kita kembangin pakai suntikan dana dari investor. Investornya jadi suami sekarang. Gitu. Jadi ya alhamdulillah ya, nggak usah balikin modal. Balikin modalnya dalam bentuk keluarga. Iya, dalam bentuk udah ada anaknya sekarang. Pertama cari dulu investornya, udah keluar, aduh gimana cara balikinnya? Tarik aja lah investornya. Iya, jadi kan ya. iya, Nggak bener jadi ini ide si politik bisnisnya bagus ini. jadi ya udah sekarang jalaninnya bertiga gitu. Bertiga. Manfaat dari tidak pernah masuknya di mata kuliah kewirausahaan. Oh, sekarang berarti sekarang dikembangkan bertiga ya. Makan bertiga gitu. Terus untuk pekerjanya sendiri, Udah ada berapa? apakah udah punya tim Total khusus? sih ada 4 ya. Ada 4 Ada sekarang. 4 gitu tim produksi. Sebenarnya sebelumnya pernah lebih banyak, cuma kan karena COVID tuh, COVID kita papas. Jadi akhirnya ada 4 sekarang gitu. 4 itu ya ada admin 1, terus kayak bagian produksi 3 gitu. Tapi sekarang udah mulai rame lagi ya setelah pasca Alhamdulillah. Covid. Alhamdulillah sekarang rame banget ini. Rame lah pasti udah yang nikah terus-terusan. Iya, nggak ada yang berhenti nih kamu ya. Nah itu kan nyari lahan usaha ya harusnya yang gitu. Jangan yang Yang musiman cuma jangan yang sebentar ya. musiman. Jadi yang emang Yang berkesinambungan gitu. Jadi harus coba-coba deketin ke UA-nya. Bisa. Deketin ke UA jadwal bulan ini tanggal sekian, oh ini. Wah rame ya. Rame iya. Nyimpen brosur tuh. Ya, bisa. Iya. Sekarang berarti rumah produksi di mana? Di Ciwidey. Ciwidey. Iya di Ciwidey di rumah. Mau buka di Bandung? Masih. Kalau di Bandung kayaknya belum sih. Belum ya? Karena kalau misalnya dulu kan dari Bandung pulang ke Ciwidey. Oh. Dari Ciwidey mungkin ke Bandung dulu, Iya. nanti pulang lagi ke Ciwidey. Gitu. Tapi kan pas pertama itu kita Bikin di Bandung ya? Di Bandung, di Ciwaruga sini. Pertama bikin tuh. Cuma Foto kan vintage tuh pertamanya di Ciwaruga. Cuma kan pas Covid tuh wah susah lah itu pas Covid gitu. Akhirnya ya udah pulang lah ke rumah gitu kan. Terus emang pekerja juga kebanyakan orang Ciwidey kan. Gitu. Jadi ya udahlah di sana gitu sampai sekarang keterusan. Gak apa-apa, yang penting sekarang udah mulai rame lagi. Iya. Ya. Ya kita doain ya ini TVD ini lancar usahanya, semoga makin terus berkembang. Ini kan udah sampai ke luar negeri juga ya teman-teman. Berarti kualitas cetak, kualitas albumnya TVD ini udah benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Iya, dipertanggungjawabkan gitu. Maksudnya itu standarnya udah internasional. Iya. Bahkan udah tahu percetakan ada dry lab dan wet labnya dengan kualitas ya ini. Tapi tadi penasaran bisa sampai meneliti, menganalisis gitu ya dry lab, wet lab itu berapa lama tuh sampai menemukan ya. Bahkan sampai mendapatkan di sini tempat cetak yang emang
benar-benar kualitasnya terjamin. Berarti sekitar 4 tahunan ya. 4 4 tahunan. tahunan kita mengembara mencari tempat cetak yang Wow. benar-benar pas gitu. Dan emang kita juga trial and error ya. Maksudnya kayak oke lah kita bikin sampel dengan misalnya kayak kita ditawarin sama tempat cetak. Ini kita mau nawarin cetakan, oke kita bikin sampel, diamin aja saya berapa lama gitu ya. Kalau cetakannya bagus ya otomatis nggak berubah dong. Tapi ada yang 5 bulan udah bubar jalan. Nah itu kan yang kayak gitu-gitu ya, maksudnya kayak jangan sampai ketipu gitu. Kalau aku sih fair aja gitu, maksudnya aku ngejual dengan harga sekian, kualitasnya seperti ini. Misalnya ada tuh yang ngejualnya lebih murah tapi fair-fairan aja. Kamu cetaknya apa? Kalau misalnya cetaknya lab, oke bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya cetaknya dry lab, jangan mengaku wet lab gitu. Oke. Gitu. Jadi jujur lah ya. Jujur aja. Kalau dry lab, kalau wet lab, wet lab. Iya, jujur aja. Dan kebanyakan fotografer itu nggak ngerti itu. Perbedaan kualitas cetak ini. Iya, kualitas cetak ini. Kan pas ada kejadian yang warna bubar jalan itu juga kan, aku juga konsul ke dosen sini kan, ke Pak Rahmadi kan. Konsul juga, ini Pak kenapa ini Pak? Oh biasanya itu fixernya kadaluarsa atau gimana, kan ada proses. Oh iya berarti ini tuh ada apa kayak ada kesalahan gitu kan. Nah dari situ kita belajar nih gimana caranya biar itu nggak terjadi. Soalnya kan aku tanggung jawabnya itu bukan cuma ke pengantin tapi kan ke si fotografernya gitu. Soalnya kan kita yang carinya itu repeat order gitu. Kalau pengantin mah nikah sekali kan udah gitu beres, tapi kan kalau fotografer order terus gitu. Kepercayaannya yang Iya, dijaga ya. kepercayaannya gitu. 4 tahun loh Mang Mei itu bisa bikin TA lagi. Bisa kuliah lagi, bisa S3 dia. Kenapa nggak diterusin? udah keburu ini. Nantilah kalau udah agak tuaan dikit. Nanti kalau udah ada kelas katanya. Kalau udah Dikembangin agak tuaan lagi dikit pas gitu semangatnya. mau dilihat, oh ternyata udah ada nih yang meneliti. Bocoran dari podcast ini. Bocoran dari podcast ini ya, betul. Bener. Wah keren. Gimana teman-teman, tertarik kan? Pasti. Jangan sampai ngelewatin lah. Pokoknya ini mah berguna untuk bisnis ya. Kalau misalnya kalian tertarik di bidang bisnis ekosistem fotografi, tentunya harus bisa mengetahui juga kualitas cetak yang baik gitu ya. Terus bagaimana kualitas album juga, mungkin trennya sekarang seperti apa. Dan tadi kan dengar sendiri kan TFVD itu bukan pasarannya bukan di Jawa Pulau Jawa tapi ya, justru sampai dia mencoba luar Jawa. Lebih banyaknya di luar Jawa ya. Berarti kan ada perbedaan tuh antara selera Iya. orang Jawa dengan orang luar Jawa. Iya, Iya. beda banget. Coba gimana? Dari budget. Budget. Dari budget. Yang pertama mah memang pasti Dari budget. budget. Mungkin kalau orang Jawa mungkin ya seetik lah gitu ya. Karena kan kalau di Jawa itu persaingannya terlalu ketat ya. Fotografer itu biasanya bersaing udah tidak terlalu sehat gitu ya. Misalnya banting-bantingan harga lah, apalah gitu. Dan berimbasnya ya ke kualitas output yang mereka kasih ya seadanya. Gitu. Tapi kalau di luar Pulau Jawa itu mereka masih mengusahakan yang paling bagus. Gitu. Meskipun dia itu di pinggiran Kalimantan, meskipun dia itu di pelosok, tapi mereka itu menghargai lebih gitu ke album tuh. Kasarnya dia dengan harga album 1 juta, ongkos kirim 500.000, oke, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting dia puas. Atau Iya, yang mungkin penting dia secara puas. pemahaman, bisa nggak? Dari sisi pemahaman, bahwa dia lebih menghargai bahwa ini yang akan abadi dikenang oleh. Lebih ke ini sih kalau kata aku persaingannya. Kalau di sana, kalau di luar Jawa itu persaingannya masih sehat. Dia bagus-bagusan barang, bagus-bagusan kualitas. Harga berapapun pasti dapat dia konsumennya. Kalau di kita kan udah Yang penting lain. murah kalau di kita mungkin ya. Kalau di luar mungkin yang penting mahal. Yang penting kualitasnya. Iya, kualitas. karena pasti dengan rate mahal kualitas pasti lebih terjamin. Dan mereka jadi pride sendiri loh, Iya, pakai betul. album aku tuh. Aku bikin album di foto vintage. Mereka nggak ini jadi pride sendiri karena albumnya mahal. Iya. Albumnya mahal.
Gitu. Kamu bikin album di mana? Di sini. Aku doang di foto vintage gitu dah. Iya. Rate berapa? Dan biasanya kita setiap kota itu ya, yang vendor besarnya alhamdulillah udah kita pegang. Gitu kayak di Jambi, di Sampit Ih, gitu. keren. Itu udah kita pegang dan otomatis yang sekelilingnya tuh ngikut pasti. Wah, Bang ini ini ya, vendor ini nyetaknya di foto vintage. Ya, aku juga mau coba. Gitu. Dan benar juga sih ya, akhirnya untuk rate fotografernya sendiri akan jadi meningkat. Meningkat aja malah. Meningkat aja. Jadi mereka nggak banting-bantingan harga. Gitu. Oke. Tuh. Persaingannya udah minum Pokoknya obat jangan kalau mereka. dilewatin lah kalau menurut saya sih, mending buka kelas ya ini mah, karena nanti kalau di kelas mungkin bakal di-spill banyak hal ya. Oh pasti. Dan bahkan yang tidak ditanyakan di sini bisa kalian tanyakan nanti. Iya, benar. Seperti tadi ya, tempat cetak ya. Iya, tempat cetak di mana? Tempat laminasi. Nah, tempat cetak, tempat laminasi, cara promo Nah. kan. Iya. Gimana caranya bikin usaha misalnya, tapi kita terbatas nih kan online tuh. Gimana caranya coba tuh. Iya, karena kan kalau online mungkin pasarnya ya bagaimana algoritma mengatur ya kan. Iya, tapi ada triksnya. Nah, Ya, itu. itu Oke. dia. Oke lah, kita Untuk mah trik gaskeun. dan tripnya komen. Ya, Komen. mau 25 mau kita buka kelas. kayak sale di mana gitu ya. Sebelum hari Senin. Dilelang. Pokoknya nanti ditunggu ya teman-teman. Kita doakan saja Teh Vidi semoga sukses ke depannya untuk foto vintage, karena kita juga bangga ya punya alumni yang ternyata namanya udah besar Udah. di luar Bahkan Pulau di luar Jawa gitu ya. Kualitasnya juga udah diakui ke luar negeri. Hebat, keren. Pokoknya sukses terus buat Teh Vidi ya. Iya. Mungkin Teh Vidi punya pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi belajar. Yang pasti kuliah secepatnya lah ya, jangan banyak bolos itu aja. Pokoknya beresin kuliah tepat waktu, jangan banyak alasan, jangan banyak ya udahlah mending sambil kerja, jangan kalau udah lulus ya kalian bisa ngelakuin apa aja gitu. Tapi ya udah kalian kumpulin dulu ilmunya biar nanti pas udah lulus tuh kalian bisa jadi apa aja. Nah, Berarti kerjakanlah sesuai niat. Kalau niat kuliah aja dulu. Iya, kuliah aja dulu gitu. ya pokoknya lulus tepat waktu aja. Nah, ya. gitu. Gak usah lah muluk-muluk pengen kumlaut ya. Walaupun dia sendiri walaupun kumlaut. yang penting selesai aja dulu gitu. Selesai dulu tepat waktu udah gitu. Karena udah selesai mah nanti banyak peluang yang Iya, bisa benar. diambil. Walaupun sebenarnya dianya sendiri kumlaut tanpa koma lagi. Tanpa koma. Tanpa koma. Berarti Alhamdulillah lah ya. sempurna gitu ya. Tuh, lihat. Jadi bukan tidak mungkin ya lulus tepat waktu, kumlaut pula dan punya usaha sendiri. Gitu. Dan bisa memanfaatkan apa yang pernah dipelajari di Nah, itu dia. Bahkan kumlaut aja menyesal. Iya. Tidak bolos. kuliah. Iya, Banyak pernah bolos. bolos gitu ya. Bolos. Ya, teman-teman, pokoknya tetap terus di podcast kita karena kita akan membahas tentang ekosistem fotografi yang di Indonesia. Yang lainnya yang tidak kalah menarik seperti foto vintage yang kita saksikan. Pokoknya jangan lupa kita tunggu komennya yang mau 25 mau kita buka kelas. Ya, kita ketemu lagi di Point of Interest. Jelajahi perspektifmu di Poi. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Teh Vidi.